Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Ya, saya percaya setiap kita boleh sehat, diberkati Tuhan, dan itu adalah berkat ya dalam hidup kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua. Ya, kita akan belajar dari kitab Yosua dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-26. Tapi kita akan membaca di ayatnya yang pertama saja. Nanti ayat yang selanjutnya kita akan ada di dalamnya. Dosa dan hukuman Akhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita ada di penghujung bulan Juli dan tidak terasa besok kita sudah berganti di bulan Agustus ya. Sudah 7 bulan Tuhan menjaga memelihara kita di tahun ini. Bagaimana pengalaman kita tahun ini ya selama 7 bulan? Banyak untung atau buntung? Saya percaya setiap kita pasti pengen banyak untung begitu ya. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang ingin untung tetapi dalam kenyataan, dalam perjalanan hidup kita malah mengalami yang namanya buntung. Begitu ya. Dan inilah yang menjadi tema kita pada hari ini. Ingin untung malah buntung. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari begitu ya. Mungkin pernyataan ini bukan sesuatu yang asing di dalam hidup kita. Ya, kita sering mendengar, mungkin kita juga pernah tahu, bahkan mungkin tidak jarang di antara kita juga pernah mengalaminya. Misalnya ketika kita berinvestasi. Ya. Berbicara tentang investasi, harapan kita pasti ya dapat untung begitu ya. Dapat cuan, istilahnya seperti itu ya, kalau tidak salah begitu bahasanya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengharapkan untung, tidak selalu memang kita mendapatkan untung. Ya, di dalam investasi tidak selalu memang kita mendapatkan untung, walaupun ada banyak orang yang mendapatkan keuntungan ketika mereka berinvestasi. Nah biasanya yang ingin untung malah buntung ini seringkali yang diceritakan, begitu ya. Yang begini-begini yang diceritakan, tetapi ketika mereka dapat untung, mereka dapat cuan, biasanya mereka nggak cerita. Betul enggak ya? Ceritanya kalau sama kita, aduh rugi aku, wah hilang begitu ya. Itu biasanya lebih sering diceritakan daripada ketika mereka yang mendapatkan untung. Nah di dalam investasi ada banyak orang berharap mendapatkan keuntungan, tetapi tidak sedikit yang justru malah buntung ya. Uang sudah terbatas ya, keadaan ekonomi pas-pasan begitu. Harapannya memang bisa mendapatkan untung lebih banyak, tetapi ketika masuk di dalamnya bukan untung yang diterima, tapi malah buntung. Bisa karena salah investasi, salah perhitungan, belum mengenal tentang investasi yang dia jalankan. Sangat mungkin terjadi. Belum lagi kalau ditipu oleh orang lain yang ada di atasnya. Nah, Bapak Ibu, selain investasi, kita juga bisa berharap untung malah buntung. Misalnya ketika kita membeli barang murah. Ya, kadang kita berpikir, ya wes lah, saya penting bisa dipakai, begitu ya. Murah-murah enggak apa-apa. Ya, sehingga kita akhirnya beli barang yang murah itu. Nah, sebagaimana pernyataan beberapa orang, ono rego, ono rupo, ada harga, ada rupa. Ya, paling tidak, memang tidak harus mahal, tetapi kualitas barang biasanya memang ditentukan dari harganya. Walaupun tidak selalu yang mahal, pasti yang bagus. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, ketika kita membeli barang murah, kita perlu waspada. Apakah memang benar itu barangnya? Ya, karena hari-hari ini banyak penipu menggunakan metode ini. Ayo beli mumpung murah. Nah, sekalian begitu ya. Sehingga ini menjadi ladang yang empuk bagi para penipu ya.
tidak sedikit banyak orang tertipu gara-gara barang murah. Ya, ada mobil, ada kamera, ada laptop, ada handphone. Ini mumpung murah ini. Ini hasil sitaan ya. Ini hasil lelang. Jadi ini pas, kebetulan kamu teman saya lah. Kamu tak kasih murah. Kenyataannya tidaklah demikian. Berharap untung malah buntung, malah rugi besar. Ya, tidak sedikit orang malah dituduh menjadi penadah. Gara-gara ingin membeli barang murah. Dan biasanya kita mudah tertipu di sini ya. Karena kita berpikir, oh barangnya murah. Bisa juga karena menunda servis kendaraan. Saya punya sepeda motor Bapak Ibu di rumah, begitu ya. Karena masa pandemik jarang dipakai ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu ya. Nggak keluar kemana-mana, yes di rumah saja. Ya kita pikir ya sudahlah mau motor nggak dibawa kemana-mana ya taruh di rumah ya nggak apa-apa. Ternyata Bapak Ibu ya lewat tanggal servis, tidak saya serviskan begitu. Yang terjadi apa? Baterai motornya mulai bermasalah. Akhirnya apa? Rusak. Yang tadinya saya menghindari servis, mengurangi biaya begitu, malah harus ganti baterai akinya. Kadang saya berpikir, wah mengurangi, ternyata malah keluar lebih banyak. Nah mungkin kita tidak di kendaraan, mungkin kita di rumah begitu ya. Kadang kita berpikir mau memperbaiki rumah ya masih bocornya masih kecil lah, nanti saja. Ditunda dulu ya. Ternyata merembet Bapak Ibu ya. Yang tadinya kecil bocornya ya masih pakai gelas itu masih bisa begitu ya. Karena nggak bisa harus pakai ember. Ember nggak bisa harus pakai yang lebih besar dan akhirnya roboh dan kerusakannya jauh lebih besar. Dibanding ketika ada kelihatan yang rusak bisa langsung diperbaiki. Nah, kita berpikir mau mengirit begitu ya, mau mengurangi. Tapi malah pengeluaran jauh lebih besar ketika kita membiarkannya. Nah, tidak sedikit juga kadang tergiur dengan barang-barang yang sifatnya promo, ya. Ada diskon, ya. Di beberapa tempat pembelanjaan itu biasanya diberikan satu tempat begitu ya, barang diskon, ya, barang promo begitu. Sehingga tidak jarang kita yang tadinya nggak niat beli, tidak ada di dalam catatan belanja kita, karena melihat ada promo, ada diskon, beli sekian dapat sekian, kita tergoda untuk mengambilnya. Sebenarnya nggak butuh, tapi karena dilihat ada promonya, ada diskonnya, kita mengambil. Tadinya kita mau ngirit uang belanja, malah terjadi pembengkakan di pembelanjaan kita. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara berbicara tentang berharap untung malah buntung ini tidak hanya di investasi, ya, barang murah, servis kendaraan, perbaiki rumah, maupun di dalam tergiur produk promo, tetapi ternyata juga bisa terjadi di dalam sebuah relasi hubungan. Ya, misalnya di dalam memilih pasangan hidup. Ya. Ada seorang sudah dicintai ya oleh seseorang begitu ya. Si A ini mencintai sekali si B ya, dia berharap mendapatkan cintanya. Tapi ternyata cintanya ini bertepuk sebelah tangan. Karena ternyata si B mencintai si C. Harapannya si B ini begitu ya bisa mendapatkan hati si C. Ternyata si C tidak mencintai si B. Yang ini sudah dilepas, yang ini pun tak dapat. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak kadang kita menjumpai kasus-kasus seperti ini. Dan mungkin bisa jadi kita juga pernah mengalaminya di dalam kehidupan kita. Berharap untung malah jadi buntung. Tetapi Bapak Ibu Saudara ternyata di dalam Alkitab juga diceritakan. Ada orang yang berharap mendapatkan keuntungan di dalam kehidupannya, mendapatkan sebuah keuntungan di dalam pekerjaannya, mendapatkan keuntungan di dalam dia melakukannya, ternyata dia juga mengalami sebuah kebuntungan. Nah, kita akan menyimak ceritanya Bapak Ibu. Nah, dia adalah seorang prajurit ya yang bernama Akan ya. Akan ini adalah seorang prajurit, dia baru saja ikut perang dan ternyata dia menang bersama dengan bangsa yang lainnya. Jadi mereka baru saja, kalau Bapak Ibu melihat di dalam kitab Yosua, kalau hari ini kita membaca pasal yang ke-7, tapi kisah kemenangan di pasal yang ke-6 itu diceritakan bagaimana bangsa Israel mereka menang merobohkan tembok Yeriko.
Mereka menang, mereka sukacita, mereka berbahagia. Dan dikatakan di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 27, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengar kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Di mana Yosua memenangkan bersama dengan bangsa Israel. Karena tentunya pertolongan Tuhan. Nah, biasa kalau menang Bapak Ibu ya, mendapatkan banyak jarahan. Ada barang-barang peninggalan daripada musuhnya itu bisa diambil karena memang menang. Akhirnya si Akan ini dia mengambil beberapa barang begitu ya, yang dia lihat itu menarik hatinya. Dia lihat, dia tertarik, kemudian dia mengambilnya. Kemudian dia menyimpannya. Apa saja barangnya? Salah satu adalah jubah yang indah buatan Shinear ya, atau buatan Babilonia. Kainnya bagus begitu ya, bahannya bagus. Kalau dipakai itu ya cocok, ngepas begitu ya. Dia melihat, dia tertarik ya, dia mengingini, dia ambil. Selain itu dia juga mengambil perak seberat 200 sikal. Atau ukuran kita 2280 gram. Begitu ya peraknya. Selain itu juga dia mengambil emas seberat 50 sikal. Atau 570 gram. Kalau dihitung di dalam zaman kita hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, si Akan ini mengambil jarahan ini. Padahal di pasal yang ke-6 Allah sudah memperingatkan, aku memberi kemenangan, tapi kalian tidak boleh mengambil barang-barang yang hasil jarahan itu. Semuanya harus dibakar atau dikhususkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata si Akan ini mengambilnya. Dia ambil jubah, dia ambil perak, dia ambil emas. Apakah hidupnya kekurangan sehingga dia mengambilnya? Apakah dia seorang yang tidak punya apa-apa sehingga dia harus mengambil barang ini? Ternyata Bapak Ibu kalau kita memperhatikan, melihat di dalam pasal ini, khususnya di ayat 24. Ternyata si Akan tuh bukan orang yang gak punya. Ternyata ya, dia adalah seorang laki-laki ya, dia punya anak, dia punya istri, anak laki-laki, dia punya anak perempuan, dia punya lembu, dia punya keledai, dia juga punya kambing domba, dia punya kemah, dan dia memiliki banyak hal di dalamnya. Artinya, Akan mengambil ini bukan karena dia kekurangan, bukan karena dia tidak punya, bukan karena dia tidak memiliki sesuatu, tetapi karena apa? Karena dia memiliki hati yang tamak. Ketamakan dialah yang membuat dia mengambil barang-barang ini. Kadang kita berpikir ya, ngambil karena nggak punya kan begitu ya. Saya masih ingat zaman-zaman kecil itu, zaman SD ya. Kalau ada yang kehilangan sesuatu di kelas atau di tasnya, yang dilirik pertama itu biasanya yang nggak punya. Wah, kita yang nggak punya ini kan langsung merasa Bapak Ibu. Kita dilihat, kita nggak mungkin lihat balance. Oke, kita nunduk. Wah, kalau udah nunduk, langsung dicurigai. Kenapa? Karena tidak punya. Tetapi kalau kita melihat zaman kehidupan hari ini, bukan orang yang nggak punya ternyata. Yang punya pun mau juga. Contohnya para koruptor. Bukan mereka orang nggak punya. Bukan mereka orang yang miskin. Bukan mereka yang tidak memiliki sesuatu. Tetapi mereka sudah punya, bahkan mereka lebih daripada yang lainnya. Tetapi karena sifat ketamakan itulah yang membuat orang bisa lupa diri. Karena ketamakan, orang lupa akan jati dirinya. Orang bisa melupakan segala sesuatunya. Dan bahaya ketamakan ini bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Setiap kita berpotensi untuk jatuh di dalam ketamakan. Apalagi ketika mungkin kita memiliki latar belakang ya. Dulu kita nggak punya. Dulu kita bukan siapa-siapa. Dulu nggak punya, tiba-tiba kita jadi punya. Wah, merasa sombong. Merasa tahu segala sesuatunya. Dulu kita bukan siapa-siapa, hari ini kita sudah menjadi siapa begitu ya. Kita jadi lupa dan merasa kalau kita hari ini lebih dari segalanya. Membuat kita jadi sombong, membuat kita lupa diri, dan tidak sedikit jatuh di dalam ketamakan. Orang tamak saudara bisa lupa kepada Tuhan. Kenapa? Dia merasa segala sesuatunya karena saya.
Mungkin kalau kita ingat beberapa khotbah kita minggu ini ya, Uzia, dulu kecil, dia seorang raja, usia masih muda. Dia diberkati Tuhan sehingga dia bisa memimpin kerajaannya 50-an tahun. Tapi ketika dia sudah menjadi kuat, dia berubah setia dan melupakan Tuhan. Akhirnya Tuhan ingatkan. Dan banyak tokoh di Alkitab yang diceritakan. Bagaimana ketika dulu nggak bisa apa-apa, ketika bisa sombong. Dan ada banyak saudara kisah-kisah seperti itu juga mungkin yang kita jumpai di dalam hidup kita. Apa dampak ketamakan ini saudara? Tentunya bukan hanya pada diri akan saja. Tetapi juga ternyata ketamakan ini bisa berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk kepada bangsanya. Suatu kali bangsa Israel akan menyerang kota Ai. Kota Ai ini adalah kota yang kecil sebenarnya saudara. Dikatakan itu adalah kota reruntuhan. Orangnya juga nggak banyak. Orangnya juga bukan ahli perang. Tetapi pada saat diserang oleh bangsa Israel, mereka kalah. Mereka berbalik dan dikejar. Ya, ini salah satu korbannya, saudara. Kondisinya mereka dari belakang dipanah. Otomatis itu menunjukkan bahwa mereka kalah dan meninggalkan peperangan. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Bapak Ibu, ternyata di sana itu orangnya sedikit saja. Nggak perlu banyak-banyak orang untuk datang. Nggak perlu kau repot-repotkan yang lain. Pasti itu selesai. Kenapa? Bercermin dari tembok Yeriko. Tembok Yeriko yang sebesar itu bisa roboh. Kalau Ai ini kecil, nggak perlulah yang besar-besar. Di sini kita sudah melihat mereka lupa akan Tuhan. Mereka menjadi sombong. Terkadang dalam hidup kita, ketika kita menyepelekan hal-hal yang kecil, kita jadi lupa akan diri kita. Kalau mereka bisa merobohkan tembok Yeriko yang begitu besar, itu karena pertolongan Tuhan. Karena kekuatan yang dari Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja dan karena mereka melibatkan Tuhan. Itu membuat mereka merasa mereka ada di awang-awang. Mereka lupa kalau keberhasilan yang mereka terima itu karena pertolongan Tuhan. Sehingga ketika mereka akan menyerang kota Ai yang kecil itu, yang tidak memiliki pengalaman perang, yang kebanyakan orangnya bertani, mereka menyepelekan. Akhirnya mereka datang ke sana, menyerbu mereka. Dan akhirnya mereka kalah. Karena apa? Mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka tidak menyertakan Tuhan. Mereka tidak berserah kepada Tuhan. Berbeda ketika mereka akan menghancurkan tembok Yeriko. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya Yeriko itu diserahkan. Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita juga demikian? Ketika kita menghadapi sebuah masalah yang besar di dalam hidup kita, kita bisa kusuk berdoa. Kita bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kita berharap hanya Tuhanlah sumber pertolongan kita. Dan Tuhan menolongnya. Tetapi ketika sesuatu yang kecil, sesuatu yang biasa-biasa saja, seringkali kita melupakan Tuhan dan merasa kita bisa. Padahal kalau kita bisa, itu karena Tuhan. Dalam kehidupan kita hari lepas hari mungkin contoh kecil misalnya dalam pelayanan. Kita bisa mengingat awal-awal kita melayani mungkin ya. Apapun pelayanan yang kita akan ambil atau yang dipercayakan, pasti kita akan bergumul begitu luar biasa. Kita mengalami kegentaran di dalamnya. Mungkin tidak sedikit yang ambil doa puasa. Tidak sedikit dia akan berdoa semalaman suntuk begitu ya. Menyerahkan untuk pelayanan yang akan dia kerjakan. Dia benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dan dia hanya memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan memang tolong dia.
Tetapi dengan lambat laun, waktu berjalan, semakin sering dia melakukannya, semakin sering dia melakukannya. Apakah kegentaran itu masih ada? Apakah kebergantungan itu juga masih ada? Keberserahan kepada Tuhan sang pemilik pelayanan itu masih ada? Atau kita hari ini merasa, biasa kok. Sudah biasa, gak perlu persiapan, udah jalan aja. Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar kita sedang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita melupakan Tuhan, padahal yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang tadi sampai di sini duduk, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tibakan kami di tempat ini dengan selamat. Atau ya biasa aja duduk, ya lihat-lihat sekeliling, oh ibadah belum mulai, oh ibadah sudah mulai. Kenapa? Karena sudah biasa. Ya biasalah, dari rumah ke gereja sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Padahal kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kita tidak bisa sampai di tempat ini. Seringkali kita menjadi lupa karena itu sudah menjadi sesuatu yang biasa di dalam hidup kita. Dan inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Kalau kemarin Tuhan tolong, ya yang ini juga pastilah. Walaupun tanpa melibatkan. Dan akhirnya apa? Mereka mengalami sesuatu yang mereka harus sadari. Mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Yang dikirim banyak Bapak Ibu Saudara, 3.000 orang. Tetapi yang terluka itu kira-kira 36, nggak sebanding. Tetapi ada ayat yang bagian terakhir dikatakan, tawarlah hati. Jadi lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Nggak sebanding sih harusnya ya, 3.000 yang berangkat, kira-kira 36 orang. Gak sebanding. Tetapi kenapa mereka bisa tawar hati? Mereka sadar. Mereka gak bisa. Berapa banyak di antara kita ketika kita gagal, kita langsung introspeksi di dalam diri kita. Kenapa ya? Ada apa ya dengan saya? Ada apa dengan kehidupan keluarga kami? Atau lebih banyak kita menyalahkan orang lain. Oh ini gara-gara ini nih. Oh gara-gara keluargaku. Ya gara-gara orang tuaku. Oh ini gara-gara anakku. Berapa banyak di antara kita introspeksi menyadari kesalahan ini karena apa dan bagaimana? Kita belajar. Yosua ketika menyadari hal ini, dia datang kepada Tuhan. Dia memohon pimpinan Tuhan. Kenapa? Karena kemarin Tuhan tolong, Tuhan sertai. Ini kota yang kecil, kenapa justru umat kalah? Ternyata ayat pertama memberikan penjelasan. Tetapi orang Israel berubah setia. Berubah setia ini digambarkan seperti pasangan suami istri yang tidak lagi setia kepada pasangannya. Dan itulah gambaran bangsa Israel yang tidak lagi setia kepada Tuhan Allah. Ketidaksetiaan ini menjadikan bangsa Israel tidak mengalami berkat Tuhan. Di dalam satu kebenaran firman Tuhan, salah satu penghalang berkat Tuhan di dalam hidup kita adalah dosa. Dosa menjadi salah satu penghalang untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ketika seorang suami tidak menjadi seorang suami yang baik, menjadi suami yang bertanggung jawab, itu akan menghalangi berkat Tuhan di tengah keluarganya. Dan firman Tuhan ingatkan itu. Padahal baru saja dikatakan dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Baru saja diberkati, mereka sudah lupa. Hati-hati, jangan berkat yang kita terima, jabatan yang kita terima, apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, membuat kita berubah setia kepada Tuhan. Jangan karena kedudukan, karena posisi,
Membuat kita jadi berubah setia, bukan hanya kepada Tuhan juga, tapi juga kepada pasangan kita. Hari ini banyak pasangan yang berubah setia karena status, karena situasi, kondisi, kedudukan tertentu. Dan dia rela meninggalkan semuanya itu. Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang Israel berubah setia. Yang berdampak kekalahan. Dan yang kedua kita melihat, mereka mengambil barang-barang yang dikhususkan. Orang yang berubah setia pasti akan melakukan dosa. Orang yang tidak lagi hidup di dalam Tuhan, bagi dia dosa itu sesuatu yang biasa. Orang lain juga melakukan. Kenapa saya tidak? Kita akan coba melihat pola dosa. Yang pertama, biasanya dilihat dulu. Setelah dilihat begitu ya, diamati, maka akan timbul rasa ingin. Aku melihat, aku mengingini. Karena sudah ada rasa mengingini, maka dia akan mengambil. Setelah diambil, akan disembunyikan. Ini pola dosa. Ya, akan lakukan ini. Pertama dia hanya melihat. Kok bagus jubahnya. Wah, peraknya lumayan ini. Wah, emasnya juga bagus ini. Kagum melihat begitu ya. Akhirnya apa? Mengingini dia. Wah, kalau aku punya, aku rasa jadi orang ganteng aku ya. Perakku punya, emasku punya. Wah, menarik ini. Tak sembunyikanlah. Dosa kan begitu ya polanya. Ketika kita kerja misalnya, lihat ya. Mungkin yang sudah berpasangan ya, sudah berkeluarga. Karena melihat pasangannya di rumah gitu-gitu aja ya. Bau bawang ya, bau cabai begitu ya. Lihat di tempat kerja, lihat di lingkungannya. Cuman awalnya lihat-lihatan dulu. Terus kemudian ada rasa mengingini. Wah, cocok juga nih kalau diajak ke pesta. Cocok juga nih kalau diajak jalan-jalan. Akhirnya apa? Mulai diambil. Setelah diambil, ya disembunyikan. Kan gak mungkin terang-terangan. Begitu juga di dalam kehidupan yang lain. Ya, kekuasaan, jabatan sama. Enak juga kayaknya kalau punya uang banyak kayak gitu ya. Timbul rasa mengingini. Kayak mana caranya? Dapat langsung gak mungkin. Korupsilah. Mengingini. Akhirnya apa? Melakukan. Enak kayaknya ya. Bukan uang kita tapi kita bisa gunakan. Ya udah kita ambil, toh juga nggak ada yang tahu. Tapi kita lupa. Ya. Ketika aku melihat, ketika aku mengingini, ketika aku mengambil, ketika aku menyembunyikan, aku juga bisa ketahuan. Ini yang seringkali orang lupa. Orang berpikir orang tidak lihat. Keluargaku tidak tahu, pasanganku juga tidak tahu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Seberapa hebat kejahatan ditutupi, dan sekalipun manusia tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi Allah Maha tahu. Saya senang dengan satu lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, karena Tuhan melihat. Mungkin pasangan kita tidak tahu apa yang kita lakukan di luar sana. Mungkin orang tua kita tidak tahu apa yang kita lakukan sebagai seorang anak. Mungkin keluarga kita juga tidak tahu apa yang kita lakukan di luar sana. Mungkin pimpinan, bos kita juga tidak tahu apa yang kita lakukan sebagai seorang karyawan. Tapi ingat, Tuhan kita melihat. Jangan sampai apa yang saya lakukan itu akan dituai oleh keluarga saya. Jangan sampai apa yang saya lakukan itu berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Seperti Akan. Bangsa Israel jadi kalah dalam berperang. Apa yang dia punya itu diambil semuanya. Anak laki-lakinya, anak perempuannya, bahkan pasangannya. Mereka harus dilempar dan dirajam oleh batu. Kesalahan dia, tapi keluarga yang menanggungnya.
Hal ini memberikan peringatan kepada setiap kita kalau kita mau berbuat jahat, berbuat curang, berbuat yang tidak benar. Mungkin kita bisa tutupi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa tutupi dari pasangan kita. Kita bisa tutupi dari orang-orang yang kita cintai. Tapi ingat, ada Tuhan yang melihat. Serapat-rapatnya kita menyimpan, sedalam-dalamnya kita menimbunnya, Tuhan akan menyatakannya. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, cukup ramai berita di kota Semarang. Ada seorang ibu ditembak oleh orang tak dikenal. Ya, ada seorang ibu pulang jemput anak sekolahnya, ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Ditembak di bagian perut. Nah, ternyata itu ditangkap pelakunya. Ditanya, perintah pembunuhan itu dilakukan sendiri atau ada yang menyuruh? Ternyata ada yang menyuruh. Dan disuruhnya itu menembak kepalanya. Tapi karena tidak tega, si orang eksekutornya itu menembak perutnya. Nah, Bapak Ibu, lebih dalam lagi, siapa pelakunya? Ternyata suaminya. Kenapa suaminya melakukan? Itu tadi, dia mau mencari untung. Dengan menggeser posisi istrinya atau membunuh istrinya, dia akan mendapatkan pujaan hatinya. Jadi dia suka dengan seorang perempuan, ya mungkin salah satu syaratnya adalah dia tidak mau diduakan. Oleh sebab itu, si suaminya ini harus menghilangkan istrinya melalui pembunuh bayaran. Harapan dia akan mendapatkan untung, karena dia akan hilang dari pasangan yang pertama, dia akan mendapatkan pasangan yang baru. Tapi ternyata yang dibunuh tidak mati, dan yang melakukan ditangkap. Dan setelah diketahui bahwa otak daripada pembunuhan ini adalah si bapak ini, perempuan yang pujaan hatinya ini pun akhirnya meninggalkan dia. Bukannya untung, tapi malah buntung. Istrinya jadi korban, anaknya kehilangan bapaknya. Yang menariknya, uang untuk membayar biaya pembunuhan istrinya itu uang dari mertuanya. Ngeri, saudara. Ini kehidupan dan ini ada. Ketamakan, keangkuhan, dosa terus bekerja. Ketika seseorang berubah setia di hadapan Tuhan, dia bisa melakukan segala hal. Sehebat apapun seseorang membunyikan perselingkuhan, suatu hari pasti akan terbongkar walau tanpa bantuan detektif perselingkuhan. Karena tak pernah ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Oh, mungkin kita berkata, aku tidak selingkuh. Aku tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi kita melakukan hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang mempermalukan nama Tuhan. Yang mempermalukan nama keluarga. Nipu orang, menyakiti hati orang lain. Mungkin kita tidak melakukan yang demikian. Tapi kita melakukan, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Kita tidak lagi merasa cukup akan berkat yang sudah Tuhan berikan. Sehingga kita selalu mengeluh kepada Tuhan. Sehingga kita tidak selalu menerima apa yang Tuhan berikan dengan penuh ucapan syukur. Bukan tidak diberkati, dia cukup diberkati. Tapi karena ketamakannya, membuat dia melakukan kejahatan ini. Bapak Ibu Saudara, setiap kita berpotensi untuk berubah setia. Setiap kita bisa tidak lagi setia pada panggilan kita, pada pasangan kita, pada tujuan hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan sekali lagi menyapa dan mengingatkan kita. Mungkin kalau hari ini kita tidak, tetaplah setia kepada Tuhan. Tapi jika ada di antara kita yang hari ini mulai berubah setia kepada Tuhan, mulai tinggalkan Tuhan, mulai tinggalkan persekutuan, mulai tinggalkan ibadah, bahkan menjauhkan diri, mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Jangan pernah berubah setia pada Tuhan. Dalam dunia yang selalu berubah, kita selalu dapat mengandalkan Allah
yang tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah. Orang lain bisa berubah. Pasangan kita bisa berubah. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Dan jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Setialah pada Tuhan. Meskipun dunia menawarkan banyak hal yang menggoda kita. Ada banyak hal-hal yang menggiurkan kita. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita meninggalkan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Bapak ibu saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena setia itu mahal. Sehingga tidak dimiliki oleh orang yang murahan. Milikilah rasa cukup dan syukur. Agar mampu menikmati hidup dan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita belajar cukup. Cukup dengan berkat Tuhan. Cukup dengan pemeliharaan Tuhan. Cukup dengan pasangan yang sudah Tuhan berikan. Cukup dengan keluarga yang Tuhan berikan. Dan ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, kita akan menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita tidak merasa cukup, kita akan mendukakan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Dan tetaplah bergantung pada kasih Tuhan. Kasih Tuhan amat besar. Bahkan dalam satu pujian dikatakan tak dapat kulukiskan. Seandainya langit jadi kertas, pohon jadi pena, laut menjadi tintanya, aku pun tak dapat menuliskannya. Karena betapa besar kasih Allah di dalam hidup kita. Allah sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia tidak mau kita berubah setia. Dan Tuhan sangat setia pada janjinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan hanya mencari keuntungan semata, kita tinggalkan Tuhan. Jangan karena kita berharap untung, kita menjadi buntung karena kita salah memilih. Tapi marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang setia akan menjaga dan memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami sadar kami punya kelemahan. Kami punya keterbatasan. Tapi kami percaya Tuhan anugerah-Mu lah yang akan menopang kami. Untuk kami boleh tetap setia kepada-Mu. Kami tahu hal itu tidak mudah. Tapi kami percaya Engkau yang akan menolong, memampukan setiap kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, tetap setia pada panggilan kami. Setia pada pelayanan. Setia di dalam kami memenuhi tujuan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam berelasi di tengah keluarga. Ajar kami juga tetap setia kepada-Mu. Jaga hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu, kami berpotensi untuk jatuh. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hari ini hadir. Kami rindu hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau juga boleh dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Berkati sebagai orang tua, kami boleh menjadi teladan yang baik buat anak-anak kami. Sehingga daripada kami, mereka boleh melihat Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Sehingga mereka juga boleh belajar bagaimana beriman kepada-Mu. Tolong kami sebagai orang tua. Berkati juga setiap anak-anak. Mereka juga tidak mendukakan hati para orang tua. Mereka boleh menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang mengasihi Tuhan dan cinta akan Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan kayak stadion di tempat ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya boleh membawa kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Berkati orang-orang yang di sekitar kami. Berkati untuk bangsa ini. Biarlah bangsa ini juga diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.